Kita punya kekuatan sedikit, kita syukuri. Untuk agama Allah, Allah tambah kekuatannya sehingga bisa mengangkat kepala. Bukan kepala sendiri saja, kepala umat semua bisa diangkat. Insyaallah, mulai kan? Setiap amalan dengan membawa keyakinan kepada Allah dan harapan, imanan wahtisaba, iman dan berharap kepada Allah dalam setiap amal. Dalam dakwah harus ada iman dan harapan, ihtisab. Dalam sholat perlu ada iman dan harapan. Dalam ta'lim harus ada iman dan harapan. Dalam amal apa saja, tanamkan dalam hati keyakinan kepada Allah dan harapan. Maka amal kita baru ada nilainya. Insyaallah, mulai kan? Kita ini kerja kepada Allah yang maha kaya, yang akan memberi pahala menurut kekayaannya yang tidak ada batas. Maka kita senantiasa berharap Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan kun fayakun. Kalau Allah sudah mengatakan jadilah, maka jadi. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi Allah. Allah menciptakan benda yang kecil, Allah menciptakan benda yang besar dengan cara yang sama. Kun, jadilah, langsung jadi. Benda yang berbeda-beda, bahannya sama. Manusia, kerbau, kambing, kalajengking, semut, bahannya satu, tanah. Bahannya apa? Satu, tanah. Kun, jadilah, maka jadi. Dari tanah Allah ciptakan manusia. Dari tanah Allah ciptakan binatang. Dari tanah Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan. Apa saja yang di atas tanah ini asal dari tanah. Kamu lihat. Tapi tanah jadi manusia, tanah jadi kerbau, tanah jadi kalajengking. Kamu kok tidak dikasih kalajengking kamu? Ini kudrat Allah. Bahannya apa? Satu aja, tanah. Ditambah air. Jadilah manusia. Itulah kakek kita Adam alaihissalam. Dan itu pula kita. Kamu dari mana? Dari bayi. Bayi dari mana? Dari mani. Mani dari mana? Dari makanan. Makanan dari mana? Dari tanah. Bahan kamu dari tanah. Bahan kamu dari ketela, dari beras, dari roti. Kalau bahannya dulu ada micinnya, akhirnya ngantuan. Karena yang membuat micin itu orang Cina, kebanyakan nggak sholat. Kalau micin itu dimakan, sholat itu berat jadinya. Kira-kira loh, kira-kira. Maka jangan makan micin ya. Tidak sehat dan itu tidak jelas. Makan yang sudah jelas halalnya baru dimakan. Nah, jadi makanan jadi anak, insya Allah anaknya jelas. Nah, pergi ke masjid, pergi. Dilihat di masjid itu enggak ada, tidak jelas. Di mana itu dia?
Mondok ya, insya Allah. Dicari di pondok tidak ketemu. Kemana dia? Tidak jelas. Karena apa? Makanannya tidak jelas. 4 bulan, insya Allah. Nah, setelah waktunya keluar, diusuli nggak ketemu. Ini termasuk tidak jelas juga ini. Jadi dakwah penting, tapi makanan halal juga penting. Kata Maulana Ahmad Bawalpuri dalam bayan waktu istimak di Rewin, ulama tua di sana. Kita ingin punya doa seperti doanya Nabi Musa, tapi makanan kita haram. Bagaimana mungkin? Orang itu kalau makanannya haram, doa-doanya nggak bisa naik ke langit. Maka dakwah sungguh-sungguh, tapi juga makanannya harus dijaga. Insya Allah melakukan. Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalau kamu ingin memperbaiki diri kamu, mulailah kamu dengan memperbaiki roti kamu. Makanannya orang Arab roti. Kalau itu ya nasi kamu. Kalau nasinya ini tidak betul-betul halal, nanti itu ngantuan itu tadi. Hatinya nggak bisa bersih, ibadah nggak lezat, dakwah nggak tenang. Itu karena ada makanan yang haram atau yang syubhat. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau mengatakan orang itu kalau makanannya haram atau syubhat, susah memahami agama. Diomongi agama gak nyantol. Kula niku enten rencang rene. Dulu ada teman. Dia ini dalang. Pinternya ngomong Masya Allah. Dalang lho. Langit kelap-kelap, bumi merang miring. Ini kok. Wong padha ngantuk. Dalang niku. Masya Allah. Ini panganannya oke haram banyak wong niku. Sisane pun tobat, kayak pun mati sisane. Pokoknya jenenge cerita wayang apal kabeh. Nang dalang. Namanya cerita wayang tuh apal semua sudah. Kalau ngomong semalam mulai habis isak sampai subuh nggak ada habis. Metu sekawan bulan, keluar 4 bulan. Itu loh namanya 6 sifat tuh nggak bisa ngapalkan. 4 bulan tiap hari. Sampai bingung ya. Wonten sudi tenan mboten saged apal. Fatihah 4 bulan mboten saged. Padahal opo ya apal. Niku mbah panganane niku sing haram-haram diguak, ora iso ngapal. Dan panganane nyambut gawe ngawur nih wong niku nyene. Jan ngawuri pol niku. Lah mbasa mungkin haram-harame rada suda, nggih terus saged salat. Mboten dangu sedo. Tapi mun saged maca Fatihah niku. Terus jenengan panganan halal niku penting nggih. Panganan halal niku penting. Mula ini panganan kula nggih beras ya halal tuh kan. Saya tuh hari makan beras ya halal. Iya. Makan berasnya halal, tapi waktu panen tidak dizakati itu yang jadi haram. Nah, hanya haram dengan halal campur. Nah, seperti obat dicampur dengan racun, gimana? Jadi penyakit. Berasnya halal, tapi nyolongi banyu niku lho.
Waktu nggarap sawah itu kita nyuri airnya orang. Nah ini. Jadi kita ini usaha, muamalah kita, muasyarah kita perbaiki. Pokoknya makanan betul-betul halal betul-betul. Kalau makanan itu betul-betul bersih, orang itu mudah paham agama, hatinya mudah khusyuk dan tenang. Ada orang itu hidupnya nggak pernah tenang, resah aja. Laporan sama gurunya, Pak Kiai, saya ini kok nggak pernah tenang, resah aja tuh. Ada apa tuh? Oh, itu makanan kamu itu kurang halal. Dia mikir gimana ya caranya supaya saya bisa makan halal itu gimana. Akhirnya dia pergi ke hutan. Yang di hutan itu banyak buah-buahan. Hutan yang nggak ada pemiliknya. Hutan di sana, yang tidak ada pemiliknya. Perkara itu kalau nggak ada pemiliknya kan halal. Di hutan-hutan lebat di Kalimantan sana itu ya halal, nggak ada pemiliknya. Dikasih orang juga nggak mau. Masuk hutan, dia makan buah-buahan aja. Sampai 40 hari. Setelah 40 hari itu pelong, Masya Allah, kok jadi enak hati saya. Tenang, nggak apa-apa, nggak punya uang, nggak punya apa, itu kok tenang, tentram. Itu khasiat makanan halal. Kita ini kadang-kadang merasa, kenapa kok resah? Duitnya kurang. Bukan, itu bukan duitnya kurang. Makanan yang masuk itu kurang bersih, akhirnya resah. Kalau bersih betul, nanti jadi hati itu jadi bercahaya. Insya Allah kan ada ulama zaman dulu itu semua kan, ada ulama zaman dulu. Itu kemana-mana itu kambingnya itu dibawa jadi tuntun, sambil bawa rumput, bawa suket. Ini kalau berhenti dikasih makan. Kemana-mana, ke masjid kambingnya dibawa, rumah dibawa, ngaji dibawa, sehingga santri-santrinya itu sumpek. Mbah Kiai, sampai ini kok suweneng men karo dus ngungguli teng anake teng bojone itu sampean. Kamu itu kok seneng dengan kambing kok melebihi kepada anaknya, pada istrinya. Ada apanya tuh kambingnya itu? Oh, kamu itu nggak ngerti. Sudah ngaji lama, goblok kamu itu. Loh, kok saya digoblok-goblokan? Iya, goblok kamu itu, karena tidak paham. Saya ini membawa kambing kemana-mana ini bukan karena apa-apa. Saya ingin kambing saya ini jangan sampai makan rumput orang. Karena kambing ini keluar susunya, tiap hari saya minum susu kambing ini. Ini kambing ajaib ini. Ya. Dia mulai hidup di dunia belum pernah makan rumput orang. Saya makan rumput saya sendiri. Maka kemana-mana saya bawakan rumput. Nah, saya minumnya dari susu kambing ini. Maka hati saya jadi bersih, sholat jadi khusyuk, bukan kayak kamu ngantuan. Nah, ini ulama zaman dulu. Kita mau ingin khusyuk tiap hari ke warung aja. Khusyuk apa itu? Susah. Beli bakso. Setelah itu mau khusyuk. Nggak bisa begitu itu cuma kan. Syaratnya khusyuk itu diantaranya makanannya bersih betul. Itu Dini Domudin itu saya dikasih cerita.
ada orang keluar, setelah keluar itu hatinya dibuka oleh Allah. Tiap malam tidur tuh mimpi jumpa Nabi waktu keluar itu. Nah, sampai ke Nindomuddin, dia cerita sama seseorang di Nindomuddin, saya itu tiap malam jumpa Nabi. Oh, begitu. Maka orang tadi itu, nah ini kalau dia tiap malam jumpa Nabi, bisa-bisa nggak kuat ini. Besok anu sama saya, kemana? Sudahlah jalan-jalan. Pagi, waktu sarapan pagi itu diajak pergi ke warung sama temannya itu. Saya pergi ke warung, belikan makanan enak di warung itu. Besoknya sudah nggak ketemu lagi. Hilang, mimpinya itu hilang. Hei, saya kok nggak mimpi lagi ya, kamu ke warung. Saya ngajak kamu, mau saya sengaja. Jadi. Sekarang siapa yang mau ke warung belum seperti itu? Apalagi warungnya yang melayani perempuan lagi, sudah nggak bisa, khusyuk itu nggak bisa. Nanti Allah Akbar teringat yang jaga warung itu. Jadi kita ini jangan, dakwah ini amalan yang sangat tinggi, jangan terus kita ini muamalahnya, muasyarahnya itu rendah. Dakwah ini amalan tinggi, ya kita ini hati-hati makan, hati-hati akhlak, hati-hati. Kalau namanya presiden, kalau datang ke Temboro, dia mampir di warungnya Pak Bari minum kopi apa enggak kira-kira? Pak Presiden kalau datang ke Temboro, makan nasi pecel di rumahnya Pak Bari? Enggak. Dia yang masak khusus. Dan setelah masak itu dicek, ada dokter ngecek makanannya bersih enggak, dicek. Setelah makan itu, waktu makan loh, presiden tuh waktu makan tuh ada pengawasnya. Jangan banyak-banyak itu dagingnya, nanti enggak bagus, enggak sehat. Sayur aja, daging dikit. Ada pengawasnya presiden makan itu. Makanya kan dia sehat, bisa kerja baik. Nah, amal agama itu lebih dari itu. Jangan sembarangan makan. Nanti kalau sembarangan makan, lama-lama nggak bisa istiqomah. Karena ada makanan-makanan yang kurang halal. Cari makanan betul-betul halal, akhlaknya yang betul-betul baik. Orang itu kalau akhlaknya buruk juga begitu, lama-lama gak kuat dakwah itu. Jangan ada akhlak buruk. Nah, akhlak baik itu dimulai dari niat berbuat kebaikan kepada seluruh hamba Allah. Itu akhlak baik. Syekh Junaid mengatakan, orang yang dalam hatinya ini dikasih oleh Allah niat yang baik, ingin buat baik sama orang, nanti oleh Allah akan dibuka 70 taufik untuk amal kebaikan. Tapi kalau orang itu sudah mulai hatinya ada ingin buruk sama orang, Allah akan buka 70 keburukan untuk dia. Jadi jangan sampai orang itu ada keinginan buruk pada siapa saja. Ingin baik sama orang itu. Walaupun orang itu menyakitkan hati kita, walaupun orang itu bagaimana, kita ingin baik sama dia. Walaupun nggak bisa kita berbuat baik sama dia, tapi hatinya jangan sampai ingin berbuat buruk sama orang. Ini penting sama dia. Ini akhlak yang baik, orang yang akhlaknya baik, dua-duanya makbul. Ingin buat baik sama semua orang. Sampai kepada orang kafir, kita pun ingin berbuat baik supaya mereka masuk Islam.
kepada orang Islam kita cinta, kepada orang kafir kita kasihan. Nggak boleh cinta. Cinta sama orang kafir itu haram. Dosa, cinta sama orang kafir itu dosa. Kalau kasihan boleh. Wah, ini dia mau terjun ke neraka, kasihan boleh. Tapi kalau cinta hanya pada orang iman, nggak boleh. Cinta sama orang kafir nggak boleh. Cinta itu pada orang iman. Insyaallah mulai kan? Akhlak yang baik itu penting. Kita dalam dakwah tanamkan akhlak yang baik. Ingin kebaikan untuk semua tuan-tuan kita, orang masjid kita, orang kampung kita. Jangan ingin meletes orang. Orang ini mau saya tenggelamkan orang ini, jangan. Ingin orang itu jadi baik semua. Ingin orang Islam jadi ahli surga semua. Nah, ini awal akhlak yang baik. Kalau kamu punya santri, ingin santrinya jadi orang alim semua, lebih baik dari saya. Begitu kalau kamu punya santri itu. Nanti kan Allah akan kasih kamu santri-santri yang bagus. Kalau pikiran kamu santri saya harus di bawah saya, nanti santrinya ngantuan semua, nggak ada punya santri bagus. Karena yang salah kita sendiri. Begitu juga kalau dakwah itu kita pikir orang-orang semua harus di bawah saya. Nanti yang mau ikut kamu itu orang-orang geresekan, orang yang tidak bermutu. Tapi kalau kita ini dalam hati saya ingin yang bersama saya itu orang-orang baik, saya mau berkhidmat sama mereka. Saya jadi seperti anjingnya Ashabul Kahfi saja. Mau saya khidmati itu orang-orang masjid saya, orang-orang dakwah mau saya khidmati. Saya jadi keset nggak apa-apa, asalkan dakwah hidup. Saya ingin yang dakwah itu jadi wali semua. Saya yang bagian khidmat. Nah, kalau kamu pikirannya begitu, nanti teman-teman kamu orang-orang baik. Kalau temannya orang dakwah ini semua harus manut sama saya, di bawah telapak kaki saya. Kalau tidak, saya pentung kepala dia. Nah, dalam hati loh itu, kalau ngomongnya lembut, dalam hati begitu. Nanti nggak ada orang bermutu mau ikut kita. Orang geresekan, ngerti geresekan? Orang yang tidak bermutu, yang setiap bayan subuh mesti ngantuk, setiap nisab mesti mundur. Yang salah siapa? Kita sendiri itu. Kurang ada keinginan baik kepada umat itu kurang. Insyaallah mulai kan? Ini mau wafsi ini, masya Allah ini, Bluro ini mau jadikan Madinah ini. Jadi dakwah itu semuanya kan, yang kita pikirkan dalam hati kita itu bagaimana orang itu menjadi hamba Allah, menjadi pengikut Rasulullah, bukan menjadi pengikut saya. Kalau dakwah pikiran kita bagaimana orang ikut saya, itu nanti yang ikut tuh kerucuk, geresekan, orang yang ngantuan terus nggak mau istiqomah. Tapi kalau pikiran kita dalam dakwah ini, ayo taat kepada Allah, ikut Rasulullah. Nah, kalau pikir kita itu bagaimana orang ikut Rasulullah, nanti yang datang tuh wali-wali itu. Orang-orang bermutu akan datang. Ini penting mulai kan. Kenapa saya lihat itu teman-temannya itu ulama-ulama, wali-wali itu. Teman-temannya saya lihat itu, Syekh Namul Hasan, Syekh Hisamul Hasan, Maulana Ubaidillah. Wow, itu wali-walinya India pada zaman itu. Padahal saya lihat itu masih muda. Karena saya lihat itu tidak punya pikiran bagaimana orang ikut saya, itu nggak ada pikiran itu. Bagaimana orang ikut Rasulullah, hanya wali-wali yang mau ikut. Maka ini penyakit itu kalau orang itu dalam dakwah ingin jadi pimpinan. Dakwah pimpinannya Rasulullah, saya ngikut. Nah, baru jadi nanti dakwahnya. Orang itu dalam perjuangan agama jangan pikirannya jadi pimpinan. Itu penyakit hati itu. Itu musibah besar.
Pimpinannya Rasulullah, saya itu ngikut. Ayo sama-sama ikut, ayo. Sama ikut rombongan Rasulullah. Pikiran kita begitu, itu pula yang kita katakan. Bukan pimpinannya harus saya. Kalau pimpinannya saya, ya saya siap di markas. Kalau pimpinannya bukan saya nggak mau. Oh, saya ini orang pinter kok. Kongkong terus. Ini adalah warisannya iblis. Maunya di atas terus, nggak mau suruh taat tuh nggak mau, ngengkel. Nah, orang iman tidak begitu. Ayo ikut Rasulullah, ayo menghambakan diri pada Allah. Semulia-mulia makhluk di dunia ini adalah yang mulia baginda Muhammad SAW. Gelarnya apa? Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan utusan Allah. Beliau ini sekedar utusan, sekedar hamba, sekedar utusan. Tapi justru beliau ini sekedar hamba, sekedar utusan. Nah, orang yang memusuhi beliau dihancurkan sama Allah. Ini utusan saya. Nggak ada raja, nggak ada kekuatan apapun yang bisa menghalang-halangi Rasulullah. Karena dia ini hamba Allah, utusan Allah. Dirinya sudah hilang, keakuannya itu sudah hilang. Aku itu hilang. Hamba Allah dan utusan Allah. Nah, di sini ini justru kehebatan beliau ini. Beliau bukan raja Arab, bukan raja Ajam, bukan ketua suku juga bukan, hamba Allah dan Rasulnya. Makanya kerja-kerjanya ini jadi berkah luar biasa. Bukan hanya manusia saja yang taat sama beliau, pohon-pohon pun kalau dipanggil beliau datang. Hei pohon-pohon kesini, pohon-pohon pada datang. Karena ini hamba Allah dan utusan Allah. Akunya sudah tidak ada, ananiahnya tidak ada, egoisnya tidak ada, hanya menghamba kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mulia, jadikan kita ini hambanya yang maha mulia. Jangan merasa jadi Tuhan, jangan merasa punya apa-apa. Saya ini hamba, nggak punya apa-apa. Saya hanya taat saja sama Allah. Saya ini hanya pengikutnya Rasulullah, hanya ikut saja sama Rasulullah. Nah, nanti kalau tindakan kita ini asasnya benar, kan, kita ini hanya hamba Allah, umat Rasulullah, nanti kerja kita jadi barokah. Barokah. Coba kita pikir, saya Ilyas tuh heran. Beliau ini punya apa? Kok menggurakkan orang seluruh dunia? Beliau ini punya apa? Punya duit? Nggak punya duit. Punya kekuasaan? Ya, punya kekuasaan. Coba orang Nizamuddin tuh di Temboro ini punya apa? Pernah bawa duit berapa? Nggak pernah bawa duit. Malah orang Temboro, kalau orang Nizamuddin datang bingung, sembelih ayam, sembelih kambing. Ya. Ada apa ini? Ya inilah namanya pertolongan Allah. Allah jadikan manusia cinta sama mereka. Karena apa? Mereka cinta sama Allah. Insyaallah mulai kan? Nah, itu. Kan Nizamuddin itu bekalnya 10 juta. Kan? Kemarin musyawarah Indonesia itu loh. Orang Temboro datang ke sana itu 70 orang. Kalau Bluro ke sini berapa juta itu biayanya? Berapa juta Bluro ke Temboro? Pangalu 10.000. Bukan 10 juta, 10.000. Begitu tuh berat. Yang datang berapa? Nggak tahu. Nah, musyawarah Nizamuddin, kok orang Temboro bisa datang 70 orang. Nah, ini barokah namanya. Maka nanti kalau yang head markas ini sungguh-sungguh
Semoga Temboro jadi kayak ini Nidumuddin Pak Umar. Orang datang ke markas itu mudah. Karena yang di markas itu orang-orang cinta pada Allah. Hanya mau ikut Rasulullah saja. Nanti Allah datangkan. Allah yang mendatangkan. Tuhannya orang Nidumuddin dengan Tuhan kita sama. Tuhannya Rasulullah dengan Tuhan kita sama. Yang tidak sama itu orangnya, itu Tuhannya sama aja. Maka ketika Syekh Ilyas wafat, itu yang menggantikannya itu Syekh Yusuf putranya. Nah zaman Syekh Ilyas itu orang ke markas itu semua dikasih makan semua sama Syekh Ilyas itu. Syekh Yusuf wafat. Syekh Yusuf orang nggak punya apa-apa, saya juga nggak punya apa-apa. Akhirnya orang-orang di markas itu musyawarah. Ini Syekh Ilyas sudah wafat. Sekarang akhirnya Syekh Yusuf, sekarang masalah makan ini iuran, urunan. Ya kenapa kok begitu? Syekh Ilyas kan wali, doa ya makanan langsung datang. Nah Syekh Yusuf itu anak muda, umurnya masih muda sekali. Akhirnya mereka iuran, masak di markas. Syekh Yusuf tahu, dipanggil semua orang di markas, dimarahi habis-habisan. Kenapa kamu kok mengumpulkan uang, tidak ngomong saya? Bahasa kita ini ya kasihan, Syekh. Biar tidak memberatkan Tuhan, pokoknya kita ini ya iuran saja. Kamu itu kelihatannya kasihan, tapi mau meletes saya kamu itu. Kamu itu kelihatan sayang sama saya, tapi sebenarnya kejam. Loh kok kejam gimana? Kamu itu mau memisahkan saya dengan Allah. Kok memisahkan bagaimana? Lah kamu mengatakan itu kalau saya lihat doa ya mesti makbul. Kalau saya Yusuf ini anak muda bagaimana? Nah, itu namanya kamu tuh mau memisahkan saya dengan Allah tuh. Tuhannya saya lihat sama Tuhan saya sama. Saya mau minta kepada Allah kayak saya lihat dulu. Nggak boleh iuran-iuran. Saya yang ngurus dapur, saya. Gak usah urun-urunan, gratis semua. Akhirnya Syekh Yusuf ini ya utang sana, utang sini, utangnya banyak jadinya itu. Akhirnya ada orang tahu, wah Syekh Yusuf sekarang utangnya banyak. Sekarang kita bantulah, kita kembalikan utangnya, kita bayari utangnya. Dibayari utangnya Syekh Yusuf, dibayari sama orang-orang di markas itu. Syekh Yusuf tahu, marah lagi. Oh, kenapa utang saya kamu bayar? Ya kasihan saya, antum tuh sudah mikir agama siang malam, kami yang bayar utangnya. Ah gak usah. Kamu itu nggak ngerti apa? Kamu tuh ngerti apa kamu itu? Lu gak ngerti bagaimana? Saya ini utang bukan karena saya ini seneng utang, bukan. Saya itu utang itu biar Allah tuh kasihan sama saya. Itu cara saya untuk mendekat sama Allah. Udah, saya bayar sendiri, kembalikan itu, nggak usah dibayar. Aneh nggak di pikiran saya Yusuf? Dibayari utangnya loh malah marah. Ini bangsanya Wak Pali ini repot kan, nggak nutut pikiran kita ini. Akhirnya dibayari sendiri sama saya Yusuf. Bukan nggak bayar utang, terus nggak bayar utang, bukan. Nggak bayar utang dosa. Dibayari orang tuh beliau nggak mau, bayar sendiri. Katanya beliau, saya ini punya utang tuh biar Allah tuh kasihan sama saya. Ajib nggak nih? Jadi kita itu kalau datang ke markas tuh kalau bisa dari Blurut jalan kaki. Loh kenapa? Biar Allah kasihan sama saya. Ini orang Bluro ini sungguhan dalam agama ini. Nanti akhirnya Bluro jadi Madinah.
Insyaallah mulai kan. Disundi Pak Sumari. Melaku lho. Nggawa sego sing pun mambu niku digawa. Bukan bangun mencret ngawi kono. Dan Gusti Allah tambah mesak nih, Masya Allah. Itu orang-orang dulu itu begitu sebenarnya. Maka Nabi Musa itu melihat ular lari. Katanya ulama, kenapa Nabi Musa itu lari? Nabi Musa itu jagoan. Orang diginikan dia mati ya. Oh, ular lari itu kenapa? Maksudnya Nabi Musa itu biar Allah kasihan. Jadi dia ini ditakut-takutkan lari. Padahal maksudnya itu supaya Allah tuh kasihan sama beliau ini. Ini katanya para ulama memahami perkara itu, ulama itu macam-macam. Kadang-kadang nggak sampai otak kita. Jadi Subhanahu wa ta'ala, maka yang mulia baginda Muhammad SAW ditawari oleh Allah gunung-gunung mau dijadikan emas. Beliau tidak mau. Ya Allah, saya ingin sehari lapar sehingga saya bisa merengek-rengek kepada Engkau. Sehari kenyang bisa bersyukur pada Engkau. Jadi beliau ini dikasih fasilitas tuh nggak mau, khawatir nanti merenggangkan hubungan beliau dengan Allah. Kalau kita ditawari duit bagaimana? Kowe tawari duit 1 miliar isi. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Wong bluro sing khidmat markas ben wong 1 juta. Oh nggih, saya niku. Kita kaza negeri jauh niku. Mungkin sing medal sekarang ulang kalau sangoni kabeh ngoten. Niku pikiran kita. Dari Rasulullah tidak begitu. Ditawari gunung-gunung jadi emas. Oh tidak. Saya ingin sehari lapar bisa merengek-rengek pada Engkau, sehari kenyang bisa syukur kepada Engkau. Nah, hidupnya agama itu dengan hubungan manusia kepada Allah, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan uang. Tapi kalau dai-dai itu punya hubungan kuat pada Allah, itulah kesuksesan dakwah. Insyaallah mulai kan? Maka semulaikan Syekh Abdul Wahab, orang tua kita di Pakistan itu pesan bentuk jamaah jalan kaki 4 bulan. 40 hari jalan kaki, 3 hari usahakan jalan kaki pula, datang ke markas jalan kaki. Kalau nggak kuat jalan kaki sampai ke terminal naik bis, setelah terminal, dari terminal ke markas jalan kaki. Supaya apa? Supaya kita ini sungguh-sungguh dalam agama, dan supaya kita ini disayangi oleh Allah. Hujan-hujan kita berangkat juga, insyaallah mulai kan? Biar Allah kasihan sama kita. Kita agak meriang-meriang sedikit, agak sakit-sakit sedikit, masih kuat jalan, jalan juga. Biar Allah kasihan sama kita. Ada orang sakit, waktu keluar itu sakit, oleh teman-temannya dipulangkan ke markas. Sama saya si targim, jangan begitu. Kalau dia masih kuat, walaupun sakit, masih dia ingin betul keluar, keluarkan saja katanya. Barangkali nanti dia sakit, ya waktu jauhlah dia pusing. Maka dengan pusingnya dia waktu jauhlah itu Allah terima jaulahnya, Allah kasihan sama dia. Makanya hidayah datang, katanya saya lihat. Insyaallah mulai ya. Bentuk jamaah jalan kaki. Ini sekarang para masyayikh kita targetnya bentuk jamaah jalan kaki. 4 bulan, 40 hari, 3 hari jalan kaki. Bahkan kalau bisa jaulah 1, jaulah 2 jalan kaki. Malam markas jalan kaki supaya ada mujahadah. Insyaallah mulai kan. Hari ini yang mau keluar 4 bulan 40 hari silakan berdiri ke sana. Yang mau keluar 4 bulan 40 hari tambah masa, sisa masa, monggo silakan.
yang setahun ditafakut ulangnya oleh Pak Mikdad. Silakan yang mau keluar berapa hari saja, yang mau keluar hari ini silakan ke sana laporan. Insyaallah kita sholat isyraq, terus sempurnakan zikirnya, kita musyawarah. Subhanallah.